Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang tak terhingga yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia ini, di majelis yang semoga penuh dengan berkah, pertemuan yang didasarkan kepada ukhuwah. Tidak ada ikatan yang mempertemukan kita melainkan ikatan iman, persaudaraan di atas iman. Tidak ada ikatan rahim di antara kita. Tidak ada mungkin harta yang menyebabkan kita bekerja sama. Tapi yang menggerakkan hati kita hadir ke rumah Allah ini adalah ikatan iman. Maka ini nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Baiklah ikhwah dan akhwat semuanya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang beriman adalah nikmat butuhnya seorang hamba kepada teman, kepada sahabat, kepada pendamping, atau kepada orang-orang di mana mereka bersosialisasi, berbaur. Ini adalah nikmat. Apa buktinya? Ketika ada orang-orang yang lebih suka menyendiri, bahkan tidak mau berbaur, maka orang-orang secara normal akan menilai ini ada kelainan. Ini si fulan ini kenapa tidak mau berbaur dengan orang lain? Atau bahkan ketika ada anak kecil yang mungkin asik sendiri main, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan tak jarang kadang dicap, ini anak ini seperti autis ini. Asik dengan dunianya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu, Allah berikan nikmat, dia ingin berbaur, dia ingin bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi manusia berbeda-beda akhlaknya, tingkah lakunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, kekuatan agamanya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang biasa-biasa saja. Maka barang siapa yang menjadikan orang-orang yang soleh sebagai temannya, sebagai sahabatnya, maka ini adalah berkah
Pertemanan, persahabatan yang akan mendatangkan berkah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin teman akrabnya, teman dekatnya, teman-teman duduknya, orang-orang yang akan menjauhkannya dari agama Allah, maka ini akan mendatangkan penyesalan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman dekat, kata Allah. Yawma idzin, kelak pada hari itu. Kapan hari itu? Pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu. Mereka itu menjadi musuh bagi sebagian teman yang lainnya. Yang ketika di dunia teman-teman dekat sama-sama ngumpul, ngopi, ngobrol, sama-sama menghabiskan waktunya untuk dunia, untuk hura-hura, untuk poya-poya, teman dekat. Bahkan mungkin ketika di dunia saling membela, saling membackup, membacking. Ketika ada teman yang mungkin diganggu oleh orang lain, dia tidak segan-segan mengorbankan apapun untuk membela temannya. Tapi karena pertemanan itu dibangun di atas dasar dunia, maka kelak di akhirat kata Allah, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Bahkan mereka tidak lagi mengakui itu temannya. Bahkan mereka akan saling menuduh. Ketika temannya ini yang menjadi sebab dia meninggalkan sholat, atau menjadi sebab dia lalai terhadap kewajiban-kewajiban syariatnya, maka kelak di akhirat semuanya akan berlepas diri dari temannya. Yang satu mengatakan saya diajak dia, yang satu mengatakan dia yang mengajak saya. Yang seharusnya mereka saling menguatkan, ini malah saling membenci, saling menuduh, saling berlepas tangan. Itu jika persahabatan, pertemanan dibangun di atas maksiat, di atas kedurhakaan, di atas dunia, urusan-urusan duniawi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan, pertemanan yang dibangun di atas takwa, itulah persahabatan yang kekal sampai akhirat. Bahkan nanti saya akan bacakan beberapa hadis sebagai bukti teman-teman yang baik itu akan tetap menjadi teman kelak di akhirat. Sedangkan teman-teman yang buruk mungkin di dunia bisa tertawa bersama, gembira bersama, tapi di akhirat tidak lagi. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29 mengisahkan orang-orang yang dahulu menjadikan orang-orang yang menjauhkannya dari jalan Allah sebagai teman dekatnya. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan pada hari orang-orang yang zalim menggigit tangannya. Ini ungkapan sebagai bentuk kekecewaan. Saking kecewanya tangan sendiri digigit. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kelak mereka akan berkata, ya laitani, celakalah aku. Andai saja aku dahulu mengambil jalan bersama Rasulullah. Andai saja aku dahulu mengikuti jalannya Rasul. Ini penyesalan orang-orang yang dahulu ketika dunia dia berteman dengan teman-teman orang yang malah menjauhkannya dari jalan Allah. Dia menyesal. Saking menyesalnya dia menggigit tangannya. Seraya berkata, alangkah celakanya aku. Andai saja dahulu ketika dunia aku mengikuti jalannya Rasul. Kemudian di ayat ke-28 dia kembali melanjutkan. Allah melanjutkan wahyunya atau firman-Nya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya andai saja aku dahulu tidak menjadikan fulan itu sebagai teman dekat. Nah, mulai dia menyesal. Andai saja dahulu saya tidak berteman dekat dengan dia. Kenapa? Kenapa dia menyesal? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'an. Sungguh dia itu telah memalingkanku dari Al-Quran. Jadi nanti orang-orang yang dipalingkan dari Al-Quran karena sibuk berteman dengan orang-orang yang juga membuatnya jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat Allah, akan menyesal. Sehingga mengatakan andai saja dahulu aku tidak menjadikan dia sebagai temanku, sungguh dia telah memalingkanku
dari Al-Quran setelah dia datang kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khudula, dan syaitan itu adalah musuh bagi manusia, musuh yang menyesatkan, memalingkan, musuh yang menghinakan bagi manusia. Nah, ini terlihat dua firman Allah. Yang pertama mengatakan manusia itu akan bermusuhan kelak. Teman-teman dekat itu di akhirat akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, karena pertemanan mereka dibangun di atas takwa. Kemudian di firman yang lainnya Allah mengatakan kelak orang-orang yang teman-teman dekat yang menyebabkan dia jauh dari agama Allah akan menyesal, sehingga mengatakan andai saja aku dahulu tidak menjadikan dia sebagai temanku, sungguh dia telah memalingkanku dari Al-Quran setelah datang Al-Quran kepadaku. Dan banyak kita lihat seperti itu. Tapi juga banyak kita temukan orang-orang yang tadinya lalai, dapat teman yang tepat, akhirnya jadi rajin sholat 5 waktu, jadi rajin ke kajian, jadi rajin beribadah, kembali memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ikut tahsin. Itu adalah buah dari berteman dengan teman-teman yang baik. Tapi sekarang tidak jarang juga kita temukan orang-orang yang semakin jauh dari agama Allah ketika dia mendapatkan teman-teman yang malah memalingkannya dari jalan Allah. Maka pada majelis ini kita akan baca beberapa hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat para ulama tentang pentingnya teman yang baik dan bagaimana bahayanya teman yang buruk. Dan bahwasanya pertemanan itu dibangun di atas takwa. Tidak ada pilihan yang lainnya. Walau bagaimanapun kondisinya, tetap yang dilihat dia bertakwa. Kalaupun dia seorang yang susah atau sederhana atau biasa-biasa, selagi dia bertakwa, dia layak dijadikan teman dekat. Kalau dia orang-orang yang memang Allah berikan kelebihan dari sisi duniawi, tapi ternyata dia jauh dari jalan Allah, maka tidak layak dijadikan teman dekat. Kenapa demikian? Karena teman itu punya pengaruh atau memberi pengaruh terhadap kehidupan temannya. Sedikit banyak pasti memberi pengaruh. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, memberikan perumpamaan. Kata Rasulullah, "Matsalul jalisi salih was-su'." Perumpamaan teman duduk yang baik dan yang buruk itu kahamil miski wa nafikhil kir, bagaikan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, tukang buat pisau, parang, golok dan sebagainya. Kalau seseorang berteman dengan penjual minyak wangi, meskipun dia tidak jadi penjual minyak wangi, pasti ada hal yang baik yang didapatkannya. Kadang kita teman akrab dengan penjual minyak wangi, kan tidak mesti kita mau jadi penjual minyak wangi juga. Rasulullah sebutkan, fahamil mis, maka penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi, imma yuhdhiyak, boleh jadi dia memberimu hadiah dari minyak wangi yang dibawanya. Wa imma an tabta'a minhu, atau bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal engkau dapatkan darinya aroma wangi. Nah, coba kalau ikhwah datang ke kawan yang jual minyak wangi, meskipun tidak beli, tapi bisa nyoba. Hari pertama datang, coba sedikit. Mana yang paling wangi akhi? Coba. Enggak cocok. Tak jadi beli, pulang ke rumah pun sudah wangi. Bahkan istri di rumah pun heran, ini pakai minyak wangi yang mana ini? Karena kadang istri kan sudah hafal minyak wangi yang digunakan suaminya. Ini kok aneh wanginya, kok lain, minyak wangi yang mana? Besok mampir lagi ke tempat teman jual minyak wangi, tanya lagi, akhi ada yang baru enggak? Dikeluarkan, ini baru datang nih, stok baru. Coba, lembut ini wanginya, aromanya, dicoba lagi. Ternyata enggak juga jadi beli. Pulang ke rumah wangi juga. Begitulah teman yang baik, teman-teman yang saleh. Kalaupun tidak bisa seperti dia, berteman dengan orang-orang yang mungkin hafal Al-Quran atau ilmunya luas, boleh jadi kita tidak akan seperti mereka.
dalam masalah keilmuan. Tapi sedikit banyak kita mendapatkan kebaikan akhirat dari mereka. Diibaratkan oleh Rasulullah bagian berteman dengan penjual minyak wangi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi setiap hari mampir singgah ke kedainya, ke kios parfumnya, walaupun dia tidak sampai menjadi penjual parfum, tapi dia mendapatkan aroma wanginya. Sebaliknya, berteman dengan kawan-kawan, dengan teman-teman yang akan membawa kepada keburukan. Rasulullah ibaratkan berteman dengan seorang pandai besi. Apa kata Rasulullah? Wa nafikhul kir, dan seorang pandai besi imma yuhriqu thiyabak, bisa jadi dia menyebabkan pakaianmu terbakar. Duduk di situ sedang dia meniup api untuk memanaskan atau membakar besi yang akan ditempanya. Kalau tidak hati-hati bisa terbakar pakaian kita. Bahkan kalau bara api yang berterbangan saja sedang panas, tiba-tiba jatuh ke pakaian, berlubang kadang. Itu contoh minimalnya. Lalu apa kata Rasulullah? Wa imma an tajida rihan khabitha, dan boleh jadi minimal engkau mendapati aroma tidak sedap darinya. Bau keringatnya, bau arangnya, pokoknya bau tidak sedap. Nah, begitu juga kalau berkawan dengan orang-orang yang jauh dari agama Allah, apalagi pelaku-pelaku dosa yang bermaksiat dan sebagainya. Tidak ikut-ikutan, tapi orang akan menilai buruk. Apalagi ketika ada suatu kejadian lalu ada yang menuduh, orang-orang akan mengatakan, ya mungkin kawannya itu, mungkin saja. Tidak aneh lagi. Memang setiap hari dia bergaulnya, kumpulnya dengan orang-orang itu, kata orang. Padahal belum tentu dia melakukannya. Hanya karena kumpul, berbaur, berteman dengan orang-orang yang tadi seperti itu, maka dia pun dituduh, dicurigai. Ini dampak yang luar biasa. Dan hadis ini, ikhwah dan akhwat semuanya, menunjukkan bahwasanya teman, sahabat itu memberi pengaruh. Kalau temannya baik, maka pengaruh baik yang diberikannya. Kalau temannya buruk, pengaruh buruk juga yang akan didapatkan darinya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Seseorang itu mengikuti kebiasaan teman dekatnya. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Kenapa demikian? Karena teman dekat itu akan memberikan pengaruh buruk. Kalau dia buruk, kalau dia baik akan memberikan pengaruh baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Falyanzur man yukhallil." Hendaklah dia perhatikan baik-baik siapa yang dia jadikan teman dekat. Oleh karena itu, di dalam syariat kita, kalau ingin mengetahui bagaimana seseorang yang belum kita kenal, maka lihat dengan siapa yang dia berteman. Nah, ini sering digunakan cara-cara seperti ini biasanya bagi orang-orang yang ingin menikah. Kalau ingin mengetahui akhwat, bagaimana dia, lihat dengan siapa dia bergaul. Begitu juga yang akhwat ingin mengetahui laki-laki yang akan melamarnya, dengan siapa dia biasa bergaul. Oleh karena itu dalam syair dikatakan, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarini." Jangan engkau tanya tentang seseorang. Jangan kau tanya tentang seorang, si anu itu bagaimana. Apalagi kalau ditanyakan kepada dia. Kadang kalau di CV, biasanya orang-orang sering menyebutkan sifat dan karakternya. Penyabar, kemudian tekun, ulet, dan sebagainya. Itu pengakuan pribadi. Kalau ingin tahu, tanya orang-orang lain yang mengenal dia. Dan juga lihat teman-temannya. Oleh karena itu dikatakan dalam syair, "Anil mar'i la tas'al wasal an qarini." Jangan kau tanyakan tentang seorang, tapi tanyakan siapa teman-temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang lurus akidahnya, benar ibadahnya, maka insya Allah dia juga orang-orang yang seperti itu.
Kalau dia biasa duduk, bergaul, berbaur dengan orang-orang yang melenceng akidahnya, menyimpang manhajnya, ibadahnya amburadul, boleh jadi dia juga seperti itu. Karena burung merpati itu tidak akan berkumpul kecuali sama dengan burung merpati. Itu bahasa kiasan dari para ulama. Bagaimana orang-orang yang sama itu tidak akan berkumpul dengan orang yang berbeda dengannya. Kalaupun dia kenal ya mungkin sekedar menyapa, sekedar sebentar duduk sebentar. Tapi kalau menjadikannya teman akrab, teman dekat, tidak mungkin. Maka untuk mengetahui seseorang, lihat siapa teman-temannya. Dengan melihat temannya, maka kita bisa mengetahui. Kenapa demikian? Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Karena setiap orang itu cenderung mengikuti temannya, cenderung meniru-niru temannya. Kalau dia berteman dengan seorang guru tahsin, dia akan mengambil faedah, berusaha mencontoh-contoh bacaannya, meniru. Kalau dia berteman dengan teman-teman yang rajin atau punya sesuatu yang spesial dalam suatu bidang, kadang dia ingin sedikit banyak mendapatkan faedah ilmunya. Begitulah tabiat manusia. Allah ciptakan cenderung mengikuti orang-orang yang dia jadikan teman dekatnya. Maka lihat, perhatikan dengan siapa seseorang berteman. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh itu biasanya berkelompok-kelompok. Apa maksudnya? Ruh lebih cenderung bisa akur dengan yang sama-sama Allah ciptakan dengan fitrah atau tabiat yang sama, dan lebih cenderung menjauh dari ruh yang diciptakan dengan tabiat yang berbeda. Oleh karena itu dalam hadis yang Rasulullah mengatakan, di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, al arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu bagaikan kelompok-kelompok. Ruh yang Allah ciptakan itu bagaikan kelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha talafa. Maka di antara ruh itu, ruh-ruh yang memang satu watak, satu karakter, mereka cenderung bisa akur, bisa akrab. Dan ruh yang berbeda-beda akan menjauh dan akan mencari yang sama dengannya, karakternya, wataknya, perangainya. Maka ruh yang baik-baik cenderung juga dengan yang baik-baik. Yang buruk-buruk, perangainya, tingkah lakunya, wataknya cenderung dengan yang buruk-buruk pula. Ini Allah atau Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya berkaitan dengan ruh yang Allah ciptakan, ruh manusia. Maka hendaklah setiap mukmin itu berusaha mencari teman yang akan mendekatkannya kepada Allah, walau bagaimanapun keadaannya. Karena sahabat, teman itu dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas perkara-perkara duniawi. Di antara manfaat kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, ini jelas memberikan manfaat. Kemudian di antara manfaatnya, teman yang baik itu akan membantu seseorang untuk semakin taat kepada Allah. Teman yang baik itu akan membantu seseorang untuk semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia ini pada hukum asalnya merugi. Manusia ini merugi. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dengan memperbanyak teman orang-orang yang beramal soleh, maka itu membantu manusia terhindar dari kerugian. Bukankah di dalam surah Asr Allah yang mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Orang-orang yang saleh, orang-orang beriman dan beramal saleh, dan saling menasihati di dalam kebenaran dan saling mewasiati agar sabar. Maka dengan memperbanyak teman-teman yang saleh, maka itu membantu menghindarkan seorang mukmin dari kerugian dunia dan akhirat.
akan semakin membantunya untuk semakin taat kepada Allah. Ini buah yang pertama, manfaat dari berteman dengan orang-orang yang saleh. Kemudian juga di antara manfaat berteman dengan orang-orang yang saleh, maka teman-teman yang saleh tadi akan membantu seorang hamba untuk selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena karakter seorang mukmin itu yang Allah inginkan, orang mukmin itu harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baca firman Allah di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard." Dan bersegeralah, kata Allah. Orang mukmin diperintahkan bersegera. Bersegera untuk apa? Bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dengan berteman dengan teman-teman yang bertakwa, orang-orang yang saleh, maka ini membantu seorang mukmin untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buah berteman dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh, bahwasanya teman duduk yang saleh itu akan mendatangkan keberkahan. Tidak akan rugi. Seseorang yang duduk berteman dengan orang-orang saleh tidak akan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Di dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis cukup panjang, Rasulullah bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu berterbangan, berjalan, berputar, berkeliling ke mana-mana di jalan-jalan. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna ahlal dzikir. Para malaikat ini mencari ahlul dzikir. Jika mereka temukan orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik di majelis-majelis ilmu atau di dalam ibadah-ibadah mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka pun memanggil malaikat-malaikat yang lainnya. Mereka mengatakan, halummu ila hajatikum, kemarilah. Ini dia yang kalian cari. Dipanggil semuanya, sehingga malaikat pun berkumpul dan menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah tersebut. Ingat, berzikir di sini tidak dalam artian hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Salah satu maknanya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah salah satu bentuk majelis zikir. Maka para malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai penuh ke langit dunia. Mereka bertingkat-tingkat sampai ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya. Allah bertanya kepada malaikatnya, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Allah bertanya, tapi Allah itu adalah Maha mengetahui. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena suatu hikmah. Allah bertanya kepada malaikatnya, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Qalu, lalu para malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka. Mereka itu yusabbihunak, bertasbih, mensucikanmu ya Allah. Wa yukabbirunak, bertakbir, mengagungkan, membesarkanmu ya Allah. Wa yahmadunak, mereka memujimu. Wa yumajjidunak, dan mereka mengagungkanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Kata malaikat, tidak. Mereka tidak melihat Allah, tapi mereka tetap bertasbih, mensucikan Allah. Mereka puji Allah, mereka agungkan Allah, mereka besarkan Allah. Lalu Allah kembali bertanya kepada malaikat, bagaimana jika mereka melihatku? Wa kaifa law ra'auni? Kalau mereka tidak melihatku saja mereka seperti itu. Bagaimana kalau mereka melihatku? Hadis ini panjang, sesingkat saja. Kata para malaikat, kalau mereka melihatmu, maka niscaya mereka akan lebih sungguh-sungguh untuk mengagungkanmu, untuk membesarkanmu, memujimu. Allah kembali bertanya, apa yang mereka pinta dariku?
Lalu kata para malaikat, mereka meminta darimu surga. Jadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul memuji Allah, berzikir, baik dalam ibadahnya ataupun di dalam aktivitas hariannya, mereka melakukannya karena memuji Allah dan karena menginginkan surga Allah. Kata malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga. Betul kan kita sholat, puasa, zakat, dan beramal soleh, salah satu yang kita inginkan adalah surga Allah. Tidak hanya sekedar ibadah begitu saja. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalau orang yang beribadah menginginkan surga berarti belum ikhlas. Kata mereka, ada yang seperti itu mengatakan. Padahal siapa yang menjanjikan surga? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Maka tidak keliru ketika seorang hamba beribadah ingin mendapatkan janji Allah. Maka hamba-hamba yang berzikir ini mereka ingin surga. Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surga? Kata Allah, tidak. Kata para malaikat, tidak. Mereka tidak pernah melihat surga. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Kata para malaikat, kalau mereka pernah melihat surga, maka niscaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Allah kembali bertanya, apakah lalu dari apa mereka memohon perlindungan? Kata para malaikat, minan nar. Mereka mohon perlindungan dari neraka. Lalu ditanya oleh Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak. Tidak seorang pun dari kita yang pernah melihat neraka, kecuali Rasulullah SAW pernah dilihatkan dalam mimpinya, beberapa kali mimpinya. Pernah juga ketika beliau Mi'raj. Orang-orang yang berzikir kepada Allah ditanya, apakah pernah melihat neraka? Para malaikat mengatakan tidak. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Lalu para malaikat kembali menjawab, kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh berlindung kepada Allah dari neraka. Setelah mendengar jawaban para malaikat, maka Allah pun berkata kepada malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Maka aku jadikan kalian sebagai saksi, sungguh aku telah mengampuni mereka. Jadi orang-orang yang di majelis ilmu, majelis zikir, Allah ampuni. Allah berikan ampunan untuk mereka. Lalu kata malaikat kepada Allah, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di situ ada orang yang tidak bagian dari mereka. Sesungguhnya dia berada di situ karena suatu kebutuhan. Dia awalnya bukan ikut majelis itu, tapi dia datang untuk suatu keperluan. Contoh, kita berada di majelis ilmu, sedang kajian. Mungkin ada yang datang ingin bertemu dengan salah seorang ikhwah. Segan dia manggil selama kajian. Datang dia, duduk dia nunggu saja. Padahal niat awalnya bukan datang untuk ngaji. Walaupun dia seperti itu, maka dia tetap mendapatkan ampunan dari Allah. Masya Allah. Ini hadis ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya tidak akan pernah merugi. Teman-teman baik itu bermajelis tidak akan pernah merugi. Bahkan meskipun dia bukan tujuannya untuk ke majelis itu awalnya, karena dia duduk dengan orang-orang yang semajelis dengan itu, maka dia tidak akan merugi. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis ini, humul julasa, mereka itu orang-orang yang sama-sama duduk di majelis tersebut. La yashqa bihim jalisuhum. Maka orang-orang yang duduk di situ tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah merugi, tetap mendapatkan bagian ampunan dari Allah. Bagaimana begitu besar manfaatnya teman-teman yang baik. Ini hanya sekedar mampir duduk, orang ini Allah berikan juga ampunan. Hanya karena sekedar duduk saja, mampir saja. Ini luar biasa yang seperti ini. Jadi teman yang baik itu adalah salah satu sebab berkah. Salah satu sebab mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah atau manfaat teman-teman yang baik juga bahwasanya
teman yang baik itu juga menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis tentang syafaat, hadisnya cukup panjang juga. Hadis tentang syafaat dijelaskan, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang syafaat panjang. Kita ambil bagian yang menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya teman yang baik itu akan menyebabkan keberkahan. Dan juga teman yang baik itu akan selalu mengajak teman-temannya kepada kebaikan. Dalam hadis yang panjang, bagian yang kita ambil, Rasulullah bersabda, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Sehingga ketika orang-orang beriman sudah diselamatkan dari neraka. Ini hadis menjelaskan tentang syafaat. Hadisnya sangat panjang. Di bagian hadisnya disebutkan, ketika orang-orang beriman sudah diselamatkan semua dari neraka. Fa walladzi nafsi biyadihi, maka kata Rasulullah, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatin lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillah. Kata Rasulullah, tidak seorang pun dari kalian dia bersungguh-sungguh meminta hak saudaranya dari Allah. Maksudnya apa? Kelak pada hari kiamat setiap orang itu akan memohon kepada Allah agar diberikan hak yang baik terhadap teman-temannya. Lalu mereka pun memohon kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Kata mereka, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Wahai Rabb kami, mereka itu dahulu orang-orang yang sama-sama dengan kami salat. Dahulu mereka sama-sama dengan kami puasa. Wa yusalluna wa yuhajjun. Mereka juga dahulu salat bersama kami, haji bersama kami. Jadi kelak di surga, orang-orang mukmin yang lebih dahulu dimasukkan ke surga akan mohon kepada Allah. Ya Allah, itu dahulu teman-teman kami di dunia sama-sama dengan kami salat, sama-sama dengan kami hadir di pengajian, sama-sama dengan kami hadir di majelis ilmu, sama-sama dengan kami melaksanakan ibadah puasa, sama-sama dengan kami i'tikaf dahulunya. Orang-orang beriman yang sudah surga akan mohon kepada Allah, memohon agar saudara-saudara teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Bayangkan, ini orang-orang yang beriman. Kalau berteman dengan pemabuk, bisa mereka seperti itu? Mustahil. Karena kalau sudah dicampakkan ke dalam neraka, tidak akan sempat lagi memikirkan yang lain. Sudah sibuk dengan diri sendiri. Tapi orang-orang di surga, maka mereka akan mohon kepada Allah, ya Allah, ini teman-teman kami dahulu sama-sama hadir di masjid ini. Lalu mereka mohon kepada Allah. Apa yang Allah katakan? Allah berfirman atau memberikan perintah kepada mereka, akhriju man araftum. Silahkan keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Allah berikan kesempatan keluarkan siapa teman-teman kalian yang kalian kenal, siapa saudara-saudara kalian yang kalian kenal. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar, maka mereka pun diharamkan dari neraka, dikeluarkan dan diharamkan dari neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqai, maka dikeluarkanlah orang yang banyak yang telah terbakar sampai setengah betisnya, dikeluarkan dari neraka. Dengan permohonan siapa? Permohonan teman-teman yang baik tadi. Baiknya dari sisi apa? Bukan dari sisi materi. Jadi teman yang baik itu tidak dinilai dari sisi duniawi. Teman-teman yang baik dalam urusan agama. Mana dalilnya? Dari awal mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami. Mereka itu dahulu orang-orang yang puasa bersama kami. Jadi bukan dahulu orang-orang yang sama-sama berniaga bersama kami. Dahulu mereka orang-orang bersama-sama berkebun misalnya, atau berbisnis bersama kami. Tidak. Semuanya mengatakan yasumuna ma'ana, yahujuna ma'ana, wa yusalluna ma'ana. Semua dalam urusan agama, dalam urusan ketakwaan. Jadi teman ini
sahabat, teman, kalau dibangun di atas ketakwaan, ini yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga kelak ketika ada teman-teman mungkin akibat dosa maksiatnya lalu mampir juga ke neraka, teman-teman yang soleh yang lebih dahulu ke surga memberikan syafaat, memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan mereka ya Allah, mohon ya Allah. Lalu apa yang Allah perintahkan? Keluarkan mereka, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Lalu dikeluarkan mereka semuanya. Di antara mereka kata Rasulullah ada yang sudah terbakar sampai setengah betisnya, ada yang sudah terbakar sampai ke kedua mata kakinya. Dikeluarkan semuanya dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tsumma yaqulun, kemudian mereka kembali berkata, kembali memohon. Bayangkan, ini semua teman-teman yang baik yang seperti ini. Kata mereka, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bih. Wahai Rabb kami, sudah tidak tersisa satu orang lagi dari orang-orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan, sudah tidak tersisa lagi. Lalu Allah kembali memberikan perintah. Kata Allah, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Kembalilah, periksa lagi, lihat lagi. Barang siapa yang kalian dapati di hatinya ada iman, kebaikan sebesar dinar, keluarkan juga mereka. Ini siapa? Teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Suruh lagi Allah, silahkan keluarkan mereka dari neraka, masukkan ke dalam surga. Telah dikeluarkan, kembali Allah perintah. Orang-orang beriman mengatakan, ya Allah, telah dikeluarkan semua, tidak tersisa seorang pun. Apa kata Allah? Irji'u, kembali lagi, lihat lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqal dinar atau nisfi dinar. Lihat lagi. Orang-orang yang kalian dapati di hatinya ada setengah dinar. Kalau tadi dikatakan 1 dinar, ini setengah dinar kebaikan atau keimanan. Maka keluarkan juga mereka. Begitu seterusnya sampai dikatakan orang-orang yang hanya terdapat kebaikan di hatinya sebesar biji zarrah. Biji zarrah ini kadang diartikan sebagai biji sawi. Kecil berarti. Keluarkan mereka. Ikhwah semuanya. Ini hadis ini jelas mengingatkan kita bahwasanya bagaimana manfaat seorang teman. Tapi teman yang seperti apa? Apakah teman yang sering mentraktir ngopi, teman yang sering ngajak makan bareng, atau teman yang mengingatkan, akhi, malam ini ada kajian dengan Ustaz Abdul Haris, ayo kita hadir. Atau teman yang mengajak, besok insya Allah ada kegiatan tahsin di masjid, ikut ya. Maka teman-teman yang betul-betul tulus, ikhlas memohonkan kebaikan untuk kawan-kawannya adalah teman-teman yang pertemanannya dibangun di atas agama Allah, bukan di atas maslahat duniawi. Kalau dibangun di atas maslahat duniawi, maka sungguh Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis sahihnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam beberapa hadis sahihnya bahwasanya kelak pada hari kiamat orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan naungan dari Allah. Dan masuk waktu Isya? Baik. Karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan azan dikumandangkan. Setelah azan kita lanjut kajian kita.
Baik, kita lanjutkan kajian kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semuanya bahwasanya orang-orang yang berteman saling menyayangi karena Allah, maka kelak mereka akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya kelak pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Tidak ada lagi sanggup naungan yang mampu menaunginya. Yang punya kekuasaan tidak ada yang sanggup menaunginya. Yang punya harta yang banyak, kekayaannya tidak sanggup menaunginya. Yang punya keluarga pengikut yang banyak, pengikutnya pun tidak akan sanggup menyelamatkannya. Yang menaunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ikhwah semuanya. Buah dari berteman dan membangun pertemanannya, ukhuwahnya, mahabbahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan berkata kelak pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintaiku dengan keagunganku? Allah berseru kelak. Ditanyakan, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Maka kata Allah, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli." Hari ini saya akan naungi mereka di bawah naunganku. "Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Hari ini akan aku naungi mereka di bawah naunganku, hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Dan itu Allah janjikan untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan al-mahabbatu fillah itu tidak akan mungkin dibangun kecuali bagi orang-orang yang sama-sama mentaati karena Allah. Pelaku maksiat tidak akan bisa akrab dengan orang yang benci maksiat. Dan begitu sebaliknya. Kalau ada yang bisa akrab, semoga itu karena hidayah yang akan menyapanya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang-orang yang soleh, yang taat, yang baik, berusaha akrab dengan orang-orang yang jauh dari Allah, semoga karena niatnya ingin mendakwahi orang tersebut. Pada hukum asalnya tidak mungkin bersama. Dan orang-orang yang bisa bersama mencintai karena Allah, maka yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata di dalam salah satu athar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man ahabba fillahi wa abghada fillahi." Barang siapa yang mencintai karena Allah, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai saudaranya, mencintai temannya, mencintai siapapun dari kaum muslim karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci seseorang karena Allah, wa wala fillahi, dan saling tolong menolong karena Allah, wa ada fillahi, dan memusuhi seseorang karena Allah, fa innama tanalu wilayatallahi bidzalik, maka dengan itu dia akan mendapatkan wilayah. Wilayah ini kasih sayang Allah, pertolongan dari Allah. Wali, kalau bahasa kita ini wali, kewalian, yaitu pertolongan dari Allah, perlindungan, pertolongan, kasih sayang dari Allah. Apa syaratnya? Salah satu ciri orang-orang yang menjadi wali Allah itu, mereka saling mencintai karena Allah. Kalau membenci sesuatu, membencinya itu karena Allah, bukan karena urusan dunia. Bukan karena misalnya, si anu ini susah. Bukan karena itu. Ini si fulan ini tidak bisa dengan saya dalam urusan dunia. Tapi membencinya karena Allah. Misalnya ada orang lain yang sering meninggalkan sholat, ketika diingatkan, dinasihati baik-baik, malah marah, bahkan nantang misalnya. Akhirnya dijaga jarak, tidak mau lagi akrab. Itu membenci karena Allah. Kemudian membenci karena Allah, memusuhi karena Allah. Yang seperti ini kata Ibnu Abbas, maka orang yang seperti ini mendapatkan wilayatullah, kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, walan yajida 'abdun ta'mal iman. Dan seorang hamba itu tidak akan merasakan rasanya iman, manisnya iman, wa in kathurat salatuhu, meskipun banyak salatnya, banyak puasanya, salat-salat fardu dikerjakan, salat-salat sunnah ditunaikan, puasa-puasa wajib dilaksanakan, puasa-puasa sunnah juga dilaksanakan. Meskipun banyak salatnya, banyak puasanya, tapi kalau dia tidak mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memusuhi karena Allah, berkasih sayang karena Allah, saling membela karena Allah, berloyalitas karena Allah, maka dia tidak akan merasakan rasanya iman, kata Ibnu Abbas. Lalu kata sahabat ini, waqad sarat ammatu muakhatin nasi ala amrid dunya. Dan sekarang ini kata Ibnu Abbas, sungguh kebanyakan persaudaraan itu
pada umumnya dibangun di atas urusan dunia. Maka sering kita lihat kadang-kadang sebagian orang, kalau ini teman ini dalam urusan dunia luar biasa, dia baiknya, akrabnya luar biasa. Atau mungkin bisa didapatkan manfaat duniawi, berusaha mendekat baik-baik terus. Kalau hanya sekedar biasa-biasa saja, ya teman-teman biasa saja. Ibnu Abbas mengingatkan di sini. Kata Ibnu Abbas, ini di masa beliau. Apalagi di masa kita sekarang, kata Ibnu Abbas, wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya. Dan sungguh sekarang itu pada umumnya persaudaraan di antara manusia itu dibangun di atas urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala alihi syai'a. Dan yang demikian itu persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang dibangun di atas urusan dunia tidak akan memberikan manfaat kepada sedikit pun kepada orang-orangnya. Apa yang memberikan manfaat? Persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah, di atas ketakwaan kepada Allah. Maka majelis kita di malam hari ini saya tutup dengan syair dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza lam ajid khillan taqiyan fa wahdati." Kata beliau, jika aku tidak mendapati teman yang bertakwa, maka aku sendiri, seorang diri, aladzu wa ashha min ghawiyyin ashiru, lebih aku sukai daripada teman buruk yang harus aku bergaul dengannya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau aku tidak dapatkan teman-teman baik yang bisa aku jadikan teman membawa kepada kebaikan, biarlah aku seorang diri. Itu lebih aku sukai daripada harus berteman dengan teman-teman yang akan memberi pengaruh buruk kepadaku. Lalu beliau melanjutkan syairnya, wa ajlisu wahdi lil ibadati ahminan, dan aku duduk seorang diri beribadah dengan tenang, aqarru li aini, lebih menyenangkan bagiku, min jalisin uhadhiruhu, daripada teman duduk yang aku khawatir kepada keburukannya. Nah, ini nasihat luar biasa dari imam kita. Kalau kata beliau, seandainya tidak ada teman baik, aku tidak mendapati seorang pun teman baik, aku duduk seorang diri, itu lebih aku sukai. Dan duduk seorang diri beribadah kepada Allah dengan tenang lebih baik bagiku, lebih menyenangkanku daripada duduk dengan teman buruk yang aku khawatir keburukannya, pengaruh buruknya. Ini nasihat yang luar biasa. Maka pilihlah teman itu atas dasar agama yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dunia saja, itu Allah yang menentukannya. Siapapun teman kita, kalau Allah tidak menentukan, menetapkan dunia untuk kita, Allah pun tidak akan memberikannya. Baik ikhwah dan akhwat semuanya, ini materi kajian kita di malam hari ini. Karena memang waktu kita singkat, mau di kajian sampai jam 9 malam pun kasihan pula jamaah kan. Maka cukup sampai di sini. Ada tanya jawab biasanya? Ada, baik. Waktu yang tersisa mungkin beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan pada ikhwah yang ingin bertanya, kepada akhwat ummahat yang bertanya mungkin ditulis di kertas dan diedarkan ke depan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebatas perumpamaan saja. Ya. Jadi pertanyaan dari salah seorang ikhwah kita, apakah perumpamaan tersebut teman yang baik dengan teman yang buruk, teman yang baik penjual minyak wangi, teman yang buruk pandai besi, apakah itu hanya sebatas perumpamaan atau buruknya profesi tersebut? Tidak. Itu hanya sebatas perumpamaan. Ya, seorang pandai besi pun bahkan ada beberapa hal yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang pandai besi, lalu dia gunakan keahliannya untuk di jalan Allah, itu juga kebaikan. Ya. Yang di sini persamaan ketika kita duduk, dampak buruk didapat dari duduknya saja. Jadi itu saja. Itu di dalam ilmu sastra Arab tasbih, ya, disebut perumpamaan. Persamaannya hanya dampak buruknya, yaitu panasnya, kemudian bau tidak sedapnya ketika duduk di situ. Nah, ketika kita berteman dengan orang yang buruk perangainya, buruk kelakuannya, dampaknya
Jadi persamaan dari dampaknya saja. Adapun profesinya tidak ada celaan di dalam Islam tentang profesinya. Dan itu juga banyak contoh-contoh yang lainnya yang seperti itu yang dijadikan perumpamaan tapi bukan profesi yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan pula takut jadi pandai besi. Ya. Apalagi kalau sekarang kan memang teknologi sudah canggih, tidak lagi seperti dahulu. Yang membuat senjata tajam pun sudah dengan berbagai teknologi yang canggih. Mungkin juga memanaskan tidak lagi dengan api bara, mungkin sudah dengan bantuan gas dan sebagainya. Tidak lagi seperti dahulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan yang lainnya. Sepertinya mau bertanya. Enggak. Baik, silakan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ada sebuah perusahaan mengaku dua muslim, satu muslim. Terus mereka menyumbangkan satu ekor kurban dan sapi. Terus pada yang muslim, pemilik yang muslim kita tanyakan apakah bapak mau membuatkan nama bapak? Enggak. Silakan karyawan saja. Apa punya? Jadi nanti di karyawan itu kita buatkan 7 orang atas nama si kasih. Kurban dari perusahaan yang ownernya non muslim. Ada muslim. Kurban ini atas nama siapa? Dari perusahaan aja, Pak. Dari perusahaan saja. Tidak boleh. Kurban harus kewajiban pribadi. Ya. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban. Yang satu mengatakan fardu ain, atau makanya atas nama pribadi. Yang satu lagi mengatakan sunnah muakkadah, dengan istilah yang lain sunnah ain, atas nama pribadi walaupun pahalanya meliputi orang banyak. Nah, harus jelas siapa atas nama siapanya. Pahalanya nanti baru boleh diniatkan untuk siapa-siapanya. Tetap harus jelas atas nama siapanya. Kalau mau sekedar memberi hadiah hewan, yang non muslim tidak ada wajib kurbannya. Ya. Yang ada syariat kurban yang muslim pun khilaf di antara para ulama apakah wajib atau tidak. Tapi syariat kurban hanya bagi kaum muslimin. Yang sekarang ini berlaku. Umat dahulu berlaku di masa mereka. Umat dahulu ada syariat kurbannya berlaku di masa mereka. Adapun setelah syariat Islam, maka syariat umat terdahulu dihapuskan. Yang berlaku syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perusahaan, mungkin ya seperti tadi ceritanya ownernya atau yang lainnya, ada yang berkurban menyumbangkan 1 ekor sapi kurban, tapi pesertanya ini berapa orang? Sebagian ada yang non muslim, misalnya 3 orang non muslim, 4 muslim. Apakah boleh? Yang non muslim tidak terhitung sebagai kurban, yang muslimnya sebagai kurban. Nah, harus jelas namanya juga siapa. Karena salah satu sunnahnya nanti ketika disembelih disunnahkan menyebutkan nama. Yang muslim tidak sebutkan tidak apa-apa. Yang muslimnya sebutkan. Karena Rasulullah ketika menyembelih menyebutkan namanya. Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Kemudian wa hadza minni wa hadza anni wa an ahli wa min ahli. Sebutkan namanya. Kalau dia orang lain, seperti kalau yang menyembelihnya bukan pelaku kurbannya, petugas kurban, panitia, itu kan perwakilan. Dia bertindak sebagai wakil orang yang berkurban. Ketika dia menyembelih, dia tidak menyebutkan nama dia. Ya Allah, terimalah ini dari sianu. Dan itu memang sunnahnya seperti itu. Nah, ketika tidak mau disebutkan, tidak boleh. Karena menyebutkan bukan berarti riya. Di sini memang begitulah sunnahnya, menyebutkan namanya. Ya Allah, ini adalah kurban dari sianu, dan terimalah. Ya Allah, terimalah ini kurban dari, sebutkan namanya. Nah, kalau yang non muslim tidak sebutkan tidak apa-apa. Tapi kalau yang muslim janganlah disebutkan. Kasih tahu dia. Sunnahnya kalau ketika hewan kurban disembelih itu setelah baca bismillah, Allahu akbar, lalu sebutkan ya Allah, ini kurban dari, sebutkan. Kalau dia cuma 1 orang, sebutkan 1 orang. Nah, baru disembelih. Itu sunnahnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kita ngajukan, Pak. Ya. Di perusahaan dulu, kan.
Ya. Jadi kita tanya sama yang muslimnya, kan salah satu orangnya Ya. ada muslim. Kita tanya, apakah Bapak buat Bapak enggak, buat kalian saja. Seperti apa? Maksudnya seperti itulah. Jadi nanti kita yang buat daftar namanya. Ya. 7 orang. Nah, sampaikan ke perusahaan ini, orang yang berkurban itu harus jelas namanya siapa. Minimal yang muslimnya gitu. Jadi itu fungsinya ketika proses penyembelihan namanya harus disebutkan. Nah, itu saja. Memang nanti untuk kami nih dagingnya. Bapak niatkan pahalanya untuk kami, tidak apa bagus. Dia pahalanya niatkan kan boleh. Boleh pahala itu secara khusus diniatkan untuk orang yang berkurban untuk keluarganya. Itu boleh. Kemudian orang yang berkurban juga diperbolehkan meniatkan pahala untuk orang-orang tertentu yang dia ingin berbagi pahala dengannya. Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kibas, domba yang besar. Yang satu dia niatkan untuk dia dan keluarganya, yang satu dia niatkan untuk umat yang belum berkurban. Boleh juga, maka para ulama menjelaskan boleh orang yang berkurban meniatkan untuk orang-orang yang dia ingin pahalanya mengalir kepadanya. Wallahu alam. Tapi tetap bagusnya minta ke dia namanya. Bukan untuk apa-apa, tapi memang seperti itu sunnahnya Pak ya. Mungkin dia kan belum mengerti itu, belum tahu. Nah, sampaikan. Mudah-mudahan antum pun dapat pahala nanti menyampaikan sunnahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau seputar kurban juga tidak apa-apa karena sudah dekat sekali ya. Di sini lebarannya hari apa kira-kira? Ikut pemerintah, Kamis ya. Ikut pemerintah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, antum lagi. Mewakili yang lain. Ya, silakan. Tidak jelas pertanyaannya. Ya. Baik. Berkurban, hukum asalnya yang berkurban itu yang Allah berikan kelapangan harta. Di suatu keluarga, siapa yang memiliki kelapangan harta, maka dia yang lebih berhak berkurban. Kalau orang tua, kecuali kalau anak juga punya harta sendiri, punya kekayaan sendiri, dia ingin berkurban dengan hartanya, boleh. Ya. Tapi satu pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga sudah cukup pahalanya. Sudah cukup pahalanya. Ada khilaf di antara para ulama, apakah istri juga boleh, suami sudah berkurban, apakah istri juga boleh atau tidak. Sebagian mengatakan kalau sudah suami cukup suami. Sebagian mengatakan boleh dengan catatan si istri berkurban dari uang dia sendiri. Kalau uangnya dari suami juga sudah cukuplah suami atas nama suami. Nah, seperti itu. Cukuplah dari atas. Tapi kalau seorang istri atau seorang wanita punya uang sendiri, dia mau berkurban dengan uangnya. Atau sebagian ulama kadang menjelaskan, ada pertanyaan dilontarkan, bagaimana seorang istri yang ingin berkurban, suami sedang dalam keadaan ekonomi susah, lalu istri memiliki keuangan sendiri, mungkin punya usaha yang berbeda. Suami dahulunya kerja, tiba-tiba karena suatu sebab keluar, dirumahkan, belum lagi mulai bekerja. Istrinya punya usaha, punya tabungan, punya uang. Bagaimana? Apakah boleh si istri berkorban atas nama dia atau atas nama suaminya? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena itu uang dia. Karena perintah berkorban itu umum, meliputi laki-laki dan perempuan, siapapun dia. Tapi juga untuk keluar dari khilaf, sebagian ulama memberi saran si istri hadiahkan uangnya ke suami, lalu suami berkurban. Kalau sudah hadiah kan sudah jadi milik suami. Lalu suami berkurban dan atas nama suami niatnya pahala untuk seluruh anggota keluarganya. Itu salah satu solusi keluar dari perbedaan pendapatnya. Kalau pendapat yang lain mengatakan boleh, tidak apa-apa. Ini banyak kadang ditanyakan di majelis ketika menjelaskan tentang fikih kurban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau antum berkurban, anak berkurban, cukup nama antum saja. Pahalanya mengalir, dapat semuanya, ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jam 8. Cukup sampai di sini. Ya.
Serasa singkat ya. Serasa singkat. Semoga ada waktu dan kesempatan lain kita bertemu. Apalagi luar biasa malam ini ramai sepertinya. Mudah-mudahan ada waktu lain, kesempatan lain kita bertemu lagi. Allah berikan umur yang panjang dan Allah berikan nikmat, kesempatan. Karena umur panjang, sehat belum tentu sempat. Nah, sekarang ada kesempatan dan ada sehat juga, kondisi sehat. Dan ini nikmat dari Allah. Baik, itu malam hari cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.